Wasit Sean Evans tuai pujian dari netizen Indonesia. Tanpa Haaland, Manchester City bantai Brighton. Arne Slot serius ingin latih Liverpool. Terungkap, ternyata Chelsea sering ngibul soal biaya transfer. Ternyata Xavi nyaris jadi pelatih MU. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Alhamdulillah, setelah drama berkepanjangan di babak adu penalti, Timnas Indonesia U23 akhirnya bisa menaklukkan Korea Selatan U23 sekaligus mengamankan satu tempat di babak semifinal. Dilansir Jawa Post, Rafael Struijk jadi pemain paling berpengaruh dengan 2 golnya di babak pertama. Dengan hasil ini, peluang Indonesia untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 semakin besar. Nantinya, lawan Indonesia di semifinal adalah pemenang dari laga antara Arab Saudi dan Uzbekistan. Nama Sean Evans jadi sorotan publik tanah air usai memimpin pertandingan perempat final Piala Asia U23 antara Indonesia dan Korea Selatan. Dilansir bola.com, performa Sean Evans sebagai pengadil lapangan menuai pujian di media sosial karena dinilai sangat adil dan teliti. Setidaknya ada 5 keputusan penting Evans di laga ini. Salah satunya adalah menganulir gol pembuka Korea Selatan di babak pertama. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Manchester City yang tanpa striker utamanya yakni Erling Haaland tetap tampil luar biasa di kandang Brighton. Dilansir Gol, City berhasil menang dengan skor 4-0. Gol City dicetak oleh Kevin De Bruyne menit 17, Phil Foden menit 26 dan 34, serta 1 gol lagi dari Julian Alvarez menit 64. Hasil ini membuat City memangkas selisih poin dengan Arsenal menjadi 1 poin saja. Menjelang akhir musim, Manchester City terus memantau setiap pemain incarannya. Salah satunya bahkan dari rival di Liga Inggris. Dia adalah Bruno Guimaraes yang tampil apik bersama Newcastle United. Dilansir Daily Mail, tim scouting Manchester City sedang rajin-rajinnya hadir di laga The Magpies untuk memantau permainan Bruno. Pihak City juga tengah mempersiapkan uang untuk menebus biaya klausul pelepasan sang pemain yang bernilai 100 juta pound. Liverpool dikabarkan telah menemukan pelatih yang tepat untuk menggantikan Jurgen Klopp musim depan. Pelatih yang dimaksud adalah Arne Slot. Dilansir ESPN, sang pelatih bahkan sudah menyatakan bahwa dirinya terbuka dengan segala bentuk negosiasi dari Liverpool. Slot sangat antusias dengan kesempatan untuk melatih Liverpool musim depan. Menurut laporan, negosiasi antara Liverpool dan Slot sedang berjalan. Di sisi lain, kepergian Jurgen Klopp dari Anfield kabarnya telah mempengaruhi mental beberapa pemain Liverpool. Salah satunya adalah sang kapten Virgil van Dijk. Dilansir Mundo Deportivo, sang pemain melihat adanya kemungkinan hengkang setelah klub tak lagi menangani Liverpool. Hal tersebut diamini oleh legenda sepak bola Belanda, Ronald de Boer. Dirinya bahkan menyarankan Van Dijk untuk segera hengkang musim depan, karena ia merasa bahwa Liverpool tidak akan sama lagi setelah kepergian Klopp. Chelsea memang sumber masalah. Baru-baru ini, salah satu agen pemain ternama yakni Saif Al-Rubi membongkar beberapa fakta yang mencengangkan tentang The Blues. Ia bersaksi bahwa Chelsea kerap memanipulasi harga pemain. Dilansir The Guardian, Al-Rubi menuduh mantan eksekutif Chelsea yakni Marina Granovskaya berulang kali berbohong tentang biaya transfer agar klub tak membayar komisi kepadanya. Kabarnya, Chelsea bahkan masih berhutang kepada Al-Rubi sebanyak 300.000 pound dalam transfer Kurt Zouma ke West Ham. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Spanyol. Menurut Football Espanya, ternyata Xavi Hernandez nyaris menjadi pelatih Manchester United musim depan. Menurut laporan, Xavi adalah salah satu kandidat pilihan Ineos untuk menggantikan Erik ten Hag musim depan. Sayangnya, pelatih asal Spanyol itu justru merevisi keputusannya dan bertahan di Barcelona musim depan. Ineos merasa Xavi cocok dengan proyek jangka panjang yang sedang diusung oleh manajemen. Kabar baik untuk fans Real Madrid, setelah lama tak terdengar perkembangannya, kini Carlo Ancelotti memberikan update tentang cedera Thibaut Courtois. Dilansir Football Espanya, Ancelotti membeberkan tentang kondisi timnya jelang pertandingan melawan Real Sociedad. Selain cederanya Jude Bellingham, Ancelotti menyampaikan bahwa Courtois telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia memperkirakan bahwa sang penjaga gawang akan kembali berlatih minggu depan. Selama beberapa minggu terakhir, Federasi Sepak Bola Spanyol telah menghadapi masalah yang kompleks.
Hingga saat ini RFEF belum memiliki presiden baru pasca pemecatan Luis Rubiales. Kabarnya situasi ini akan berdampak pada status klub-klub La Liga di kompetisi Eropa. Dilansir Football Espanya, UEFA tak terlalu senang dengan situasi ini. Mereka meminta RFEF untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak segera ditangani, maka klub Spanyol berpotensi diasingkan dari kompetisi Eropa. Setelah menyaksikan Inter Milan meraih Scudetto ke-20, AC Milan bergegas melakukan rapat darurat. Pembahasan utamanya adalah pergantian pelatih di akhir musim. Nama-nama calonnya pun sudah disiapkan. Dilansir Football Italia, nama terbaru yang muncul untuk menggantikan Stefano Pioli adalah pelatih OGC Nice, Francesco Farioli. Dirinya kini berjajar dengan nama-nama lain seperti Julien Lopetegui, Paulo Fonseca, Mark Van Bommel, dan Domenico Tedesco. Bersama Xabi Alonso, Bayer Leverkusen kini dikabarkan tengah mempersiapkan skuad yang lebih baik musim depan. Upaya itu ditandai dengan pergerakan mereka di persepakbolaan Italia. Dilansir Football Italia, Leverkusen kabarnya tertarik untuk mendatangkan bek Bolonya, Riccardo Calafiori. Mendengar hal itu, Bolonya pasang harga. Mereka tak akan melepaskan Calafiori jika tawarannya di bawah 25 juta euro. Kepergian Jurgen Klopp dari Liverpool juga mempengaruhi karir Joel Matip. Dirinya dikabarkan akan segera meninggalkan Anfield pada musim panas mendatang. Dilansir Football Italia, keputusan itu disambut baik oleh beberapa klub Serie A. Kabarnya, AS Roma dan Lazio jadi tim yang siap menampung bek berpengalaman itu. Matip dapat didatangkan dengan status bebas transfer karena kontraknya akan habis akhir musim ini. Juventus dikenal doyan dengan pemain-pemain gratisan, dan mantan striker Juventus yakni Alen Boksic pun akhirnya mendesak si nyonya tua untuk mengontrak Luka Modric dengan status bebas transfer dari Real Madrid. Dilansir Football Italia, kontrak bintang Kroasia itu akan berakhir pada Juni 2024. Terlebih, Modric juga belum menyetujui kesepakatan baru dengan tim asuhan Carlo Ancelotti. Ini bisa jadi kesempatan Juve untuk menggodanya. Boksic merasa bahwa Modric masih bisa bermain di level tertinggi dalam 1 atau 2 tahun lagi. Lama tak terdengar, mantan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Rumor ini diperkuat dengan ketertarikan timnas Kanada untuk mempekerjakannya tahun ini. Dilansir The Sun, Federasi Sepak Bola Kanada kabarnya sudah memberikan tawaran pertama untuk Ole. Mereka ingin Ole mempersiapkan tim menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Sebelumnya, Kanada ternyata sudah mencoba untuk menghubungi Jose Mourinho. Namun, The Sakuan menolak tawaran tersebut. Nicolo Barella mengambil waktu sejenak untuk menghentikan beberapa fans Inter Milan yang meneriakan hinaan kepada pemain AC Milan, Theo Hernandez. Momen ini terjadi saat perayaan gelar Scudetto Inter Milan. Seorang fans menyebut sang pemain asal Prancis tersebut sebagai anak pelacur. Melihat hal tersebut, Barella memandang itu sebagai hal yang tidak bisa dibiarkan. Dia dengan cepat turun tangan memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti sebelum memulai nyanyian yang berbeda tentang Denzel Dumfries. La Liga kemungkinan akan memainkan pertandingan kompetitif di luar negeri mulai musim 2025-2026 dengan Amerika Serikat sebagai tujuan pertama. Hal itu disampaikan Presiden La Liga Javier Tebas. AS adalah tujuan pertama dengan La Liga ingin memanfaatkan meningkatnya minat terhadap sepak bola menjelang Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol Expansion, Tebas mengakui bahwa pertandingan di AS sedang direncanakan. Ada informasi baru seputar masa depan Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu harus siap gajinya dipotong 25% jika ia bertahan di Manchester United pada musim depan. Menurut laporan ESPN, gaji Erik ten Hag dipotong karena ia gagal memenuhi target dari manajemen MU. King Erik diberi target untuk membawa MU lolos ke Liga Champions. Secara matematis, MU memang masih bisa lolos. Namun kansnya cukup kecil karena selisih poin mereka dengan peringkat 4 sangat jauh. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus kemungkinan akan kehilangan penyerang bintang Federico Chiesa jika mereka memutuskan untuk mempertahankan Massimiliano Allegri sebagai pelatih. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Chiesa tidak memiliki hubungan baik dengan Allegri. Jadi jika sang pelatih kelahiran Livorno itu masih menjabat, maka sang penyerang berusia 26 tahun diharapkan untuk pergi. Penyerang Athletic Bilbao Nico Williams menjadi incaran Aston Villa. Menurut kabar Football Espana,
Aston Villa menjadi salah satu klub yang berminat mengamankan tanda tangannya di musim panas. Unai Emery yang menandatangani kontrak baru dengan Villa awal pekan ini adalah penggemar berat pemain berusia 21 tahun itu. Dan dia akan berusaha memboyong sang pemain ke Villa Park. Klausul rilis Williams ditetapkan sebesar 50 juta euro. Manchester United terus mencari striker baru dan telah mengidentifikasi Ivan Toney sebagai opsi. Brentford kemungkinan akan meminta setidaknya 50 juta pounds meskipun kontrak Toney akan berakhir pada tahun 2025. Biaya tersebut juga masih bisa berfluktuasi tergantung pada potensi partisipasi dan penampilannya di Euro 2024 bersama Inggris. United telah menjadikan penandatanganan penyerang tengah baru untuk mendukung dan bersaing dengan Rasmus Højlund sebagai prioritas untuk jendela transfer musim panas. Tom Cleverley ditunjuk sebagai pelatih kepala permanen baru klub Championship Watford. Sebelumnya, mantan pemain Inggris itu mengambil alih jabatan bos sementara setelah Valérien Ismaël dipecat pada bulan Maret. Ex-pemain MU hanya kalah 1 kali dari 7 pertandingannya sebagai pelatih, dan The Hornets aman dari degradasi di peringkat ke-15. Cleverley kini menjadi pelatih kepala permanen ke-11 Watford sejak 2018 dan ke-8 sejak akhir musim 2020-2021. Winger Manchester United, Anthony, menjadi sorotan gara-gara kelakuannya di semifinal FA Cup kontra Coventry City. Bekas pemain Real Madrid Wesley Sneijder sampai-sampai mendoakan buruk untuk MU gara-gara Anthony. Sneijder berharap MU dibantai 5-0 oleh City di final FA Cup. Lelaki asal Belanda itu kesal melihat selebrasi Anthony setelah United menang dari adu penalti. Sneijder juga kesal melihat Anthony langsung meninggalkan lapangan tanpa berinteraksi dengan para pemain klub Championship itu. Direktur Real Madrid, Jeronimo Varey, menurunkan intensitas spekulasi mengenai potensi transfer Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu di musim panas mendatang. Varey menjelaskan segala isu mengenai perekrutan Mbappe sampai hari ini belum ada yang sifatnya konkret. Bahkan, Presiden Florentino Perez pun belum tahu jawabannya mengenai kemungkinan perekrutan ini. Varey sendiri adalah orang yang paling dekat dengan Perez. Apakah Florentino tahu? Tidak, saya kira tidak tahu. Jika dia tahu, dia pun tidak akan bicara kepada siapapun. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengkonfirmasi sudah sepakat mengenai kontrak baru dengan Shin Tae-yong hingga 2027. Erick mengumumkan kabar itu lewat Instagram pribadinya. Sebelumnya, kontrak Shin Tae-yong selesai pada Juni 2024. Pelatih 53 tahun itu diberi target membawa timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia dan membawa timnas U23 lolos ke perempat final U23 2024. Sebagai syarat mendapatkan kontrak baru, dan Coach Shin berhasil mencapai target yang diberikan PSSI. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!